Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bijahil nabi wal ali. Dusturakum ya ahlal darab wa ya ahlal batin wa ya ahlal nawbah wa ya ahlal nur. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aydan fi ayatin ukhra inna anzalnahu fi lailatul qadr. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan setinggi-tingginya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam limpahan karunia, rahmat serta nikmat, taufik, hidayah serta inayah, sehingga di kesempatan yang mulia ini, di tempat yang penuh dengan barakah serta rahmat ini, kita kembali bersama-sama berkumpul. Yang mudah-mudahan perkumpulan kita di tempat ini menjadi perkumpulan yang penuh dengan keberkahan, menjadi perkumpulan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan penyebab bagi terhapusnya segala dosa dan kesalahan kita. Tak lupa selain itu salawat serta salam senantiasa tercurah dan tertuju ke haribaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para keluarga, para sahabat, kerabat, zuriat dan pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para bapak-bapak dan ibu-ibu, para hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Artinya wallahu a'lam, bulan Ramadan adalah bulan yang mana di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat tersebut memberitahukan kepada kita bahwasanya Allah menurunkan Al-Qur'an itu di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan, mulai Lauhul Mahfuz ke langit yang pertama, yaitu di sebuah tempat yang ada di langit yang pertama yang disebut dengan Baitul Izzah. Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengimlakan Al-Qur'an mulai Lauhul Mahfuz, yang mana imla malaikat Jibril ini didengar oleh malaikat yang ada di langit yang pertama dan ditulis oleh malaikat yang ada di langit yang pertama. Setelah malaikat yang ada di langit pertama menulis imlaan malaikat Jibril, yaitu malaikat Jibril membaca Al-Qur'an mulai Lauhul Mahfuz, setelah itu Al-Qur'an diandap di sebuah tempat yang ada di langit yang pertama, yaitu sebuah tempat disebut dengan Baitul Izzah. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an di bulan Ramadan mulai Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah daf'atan wahidatan, sekaligus mulai awal sampai akhir Allah taala turunkan Al-Qur'an dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah di bulan Ramadan, tepatnya di malam Lailatul Qadar. Di dalam ayat yang lain Allah taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan ampunan dan penuh dengan rahmat serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak tercurah di dalamnya rahmat, keberkahan serta ampunan bagi orang-orang yang hendak bertaubat dan meminta ampun
wa awsatuhu maghfiratun, di pertengahan bulan Ramadan maghfiratun, ampunan bagi seluruh dosa yang ingin meminta ampun kepada Allah, wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhir dari bulan Ramadan adalah pembebasan dari api neraka. Hidup 1 sampai hidup 10 di situ banyak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Maka dari itu kita selaku hamba Allah disuruh dan dianjurkan untuk sesering mungkin dan sebanyak mungkin berdoa kepada Allah, minta rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Awaluhu rahmatun, karena di situ banyak rahmat Allah taala nang turun. Mulai hidup 11 sampai hidup 20 wa awsatuhu maghfiratun, di pertengahan atau hidup 11 sampai hidup 20 Ramadan adalah maghfiratun, ampunan bagi seluruh dosa bagi orang hendak minta ampun. Jadi di bulan Ramadan ini apabila kita hendak minta ampun dosa kita, lantas diampuni Allah. Apabila kita bertobat di bulan Ramadan, taubat kita segera diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu di bulan Ramadan hendaknya kita gunakan untuk memperdekat diri kita kepada Allah, untuk beristighfar kepada Allah. Gunakan waktu yang ada di bulan Ramadan untuk memperbanyak bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita keluar dari bulan Ramadan tapi dosa kita tetap ada. Malaikat Jibril alaihissalam pernah berdoa di hadapan Rasulullah, dan doa beliau, doa malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah diceritakan suatu ketika Rasulullah naik ke atas anak tangga yang pertama. Ketika Rasulullah hendak berkhutbah, ketika beliau naik ke anak tangga mimbar yang pertama, Rasulullah mengatakan amin. Didengar oleh para sahabat. Sahabat gak ada paham nih kenapa Rasulullah sudah naik ke atas anak tangga mimbar yang pertama, Rasulullah mengucapkan amin. Setelah Rasulullah berkhutbah, Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, yang artinya, wahai Rasulullah, kenapa pian waktu pian naik ke atas mimbar anak tangga yang pertama dari mimbar yang pian naiki, lalu pian mengucapkan amin, apa maksudnya wahai Rasulullah? Dijelaskan oleh Rasulullah, ujar Rasulullah, waktu aku menaiki mimbar tadi, malaikat Jibril datang kepadaku dan malaikat Jibril berdoa. Ujar malaikat Jibril, man adraka Ramadan falam yughfar lahu ab'adahullah. Barang siapa yang memperdapati bulan Ramadan falam yughfar lahu, tapi setelah dia keluar dari bulan Ramadan dosa dan kesalahannya tetap ada, ab'adahullah. Ujar malaikat Jibril, bahasa kitanya mudah-mudahan ini jauh dari rahmat Allah. Bahasa katanya pulang, ujar malaikat Jibril, amin akan Muhammad, amin, ujar Nabi Muhammad. Nah, berdoa malaikat Jibril diaminkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, apabila kita memasuki bulan Ramadan tapi waktu yang ada di bulan Ramadan tidak kita gunakan untuk meminta ampun. Apabila kita memasuki bulan Ramadan tapi waktu yang ada di bulan Ramadan tidak kita gunakan untuk bertobat kepada Allah, tidak kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga keluar kita dari bulan Ramadan, kesalahan dan dosa kita karena diampuni Allah tetap ada di buku catatan amal kita. Kenapa? Karena ada minta ampun. Nah, ujar malaikat Jibril, ab'adahullah, mudah-mudahan ia jauh dari rahmat Allah. Artinya apabila kita berbuat maksiat di bulan Ramadan, apabila kita berbuat kemungkaran di bulan Ramadan, maka kemungkaran kita itu, maksiat kita itu akan dilipat gandakan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana amal ketaatan, amal saleh, amal baik yang kita kerjakan di bulan Ramadan, pahalanya pun juga dilipat gandakan, disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaklah kita isi waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan dengan sesering mungkin beribadah kepada Allah, sesering mungkin menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita isi waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan untuk baca Quran, untuk beristighfar, untuk minta ampun kepada Allah, memperbanyak membaca shalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak hadir di majelis-majelis kebaikan, majelis-majelis zikir, majelis-majelis ilmu. Ya Habib Ali bin Syihab beliau mengatakan, man hadara majlisan min majalisil khair fi syahri Ramadan kataballahu lahu bi kulli qadamin ibadata sanatin. Barang siapa yang menghadiri satu majelis dari majelis-majelis kebaikan di bulan Ramadan, maka Allah Ta'ala tulis baginya setiap langkah kaki yang dia ayunkan menuju ke tempat kebaikan tersebut, satu langkah
pahalanya sama lawan beribadah 1 tahun. 2 langkah 2 tahun, 3 langkah 3 tahun, 100 langkah 100 tahun. Umur kita jangan sampai gitu. Jadi kita perbanyak amal ibadah, kita tingkatkan kualitas amal ibadah kita di bulan Ramadan. Jangan sampai kita bermaksiat di bulan Ramadan, bagi nangka 7 maksiat, bagi nangka 7 berbuat kemungkaran di bulan Ramadan, kurangi dulu. Karena setiap malam dari malam-malam bulan Ramadan ada malaikat yang berseru, ujar malaikat, ya baghiyal khair aqbil wa ya baghiyasy syarr aqsir. Wahai orang-orang yang menghendaki kebaikan di bulan Ramadan, aqbil, bersegeralah kalian berbuat kebaikan. Karena bulan Ramadan memang bulan untuk berbuat baik, bulan yang amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya baghiyasy syarr aqsir, ujar malaikat, wahai orang-orang yang ketujuh berbuat kejelekan, wahai orang-orang yang ketujuh berbuat maksiat, aksir, di bulan Ramadan stop dahulu berbuat maksiat, stop dahulu berbuat kemungkaran, stop dulu berbuat kejahatan, ganti dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Kita hormati bulan Ramadan dengan kita isi waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan dengan meningkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang mendirikan bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan, dia dirikan hak-hak bulan Ramadan, ghufira lahu imanan wa ihtisaban, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia beribadah di bulan Ramadan karena beriman dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa fi riwayatin wa ma ta'akhkhar, maka seluruh dosa-dosa yang telah dia kerjakan dan dosa-dosa yang akan dia kerjakan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harapkan ampunan Allah, khusus di bulan Ramadan. Kita tingkatkan minta ampun kita kepada Allah di bulan Ramadan. Kita perbanyak amal ibadah kita di bulan Ramadan. Kita perbanyak taubat kita di bulan Ramadan, karena bulan Ramadan adalah bulan yang di situ Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang penuh dengan rahmat. Pernah diceritakan ada seorang laki-laki, seorang laki-laki ini orangnya ketujuh berbuat maksiat kepada Allah. Orang yang ketujuh melanggar hukum Allah. Setiap hari waktunya dia habiskan untuk bermaksiat, setiap hari waktunya ia habiskan untuk melanggar hukum-hukum Allah dan meninggalkan apa-apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi si laki-laki ini intinya ketujuh berbuat maksiat lah, jauh lawan kebaikan, para pelaku kejahatan. Jadi anehnya si laki-laki ini apabila masuk bulan Ramadan, laki-laki ini apabila memasuki bulan Ramadan, dia bertobat kepada Allah, dia pakai pakaian yang indah, dia berminyak wangi, dia kerjakan hidupkan sunnah-sunnah Rasulullah di bulan Ramadan, dan dia qadha sembahyang-sembahyang yang dulu di luar Ramadan pernah dia tidak kerjakan. Yang mana-mana yang dahulu suah pada sembahyang di luar Ramadan, masuk bulan Ramadan inya qadha. Dahulu ada suah pada sembahyang zuhur di bulan Ramadan inya qadha. Dahulu suah di luar Ramadan ada pada sembahyang asar, masuk bulan Ramadan inya qadha. Intinya bertobatlah ini di bulan Ramadan. Inya habis-habisan menghormati bulan Ramadan, mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah, memperbanyak baca Al-Quran. Lalu ada salah seorang ulama yang bertanya kepada si laki-laki tadi, wahai laki-laki, ngarannya Muhammad, wahai Muhammad, kenapa engkau apabila memasuki bulan Ramadan engkau memakai pakaian yang indah? Apabila engkau memasuki bulan Ramadan yang indah hulu di luar Ramadan ikam pada suah berminyak harum, masuk bulan Ramadan ikam berminyak harum. Jadi ujar si laki-laki tadi, ini adalah bulan yang penuh dengan ampunan, ini adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, ini adalah bulan yang penuh dengan rahmat, bulan untuk bertobat kepada Allah. Asallahu ayyatajawaza anni bifadlih, ujar si laki-laki tadi, semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahanku dengan sebab aku menghormati bulan Ramadan. Ada kan salah seorang ulama bertanya kepada si laki-laki tadi, kenapa dia bulan Ramadan
nang indah hulu kada suah besiwa timbul bulan Ramadan besiwa malamnya. Nang indah hulu di luar bulan Ramadan kada suah sembahyang sunat, masuk bulan Ramadan rajin sembahyang sunat. Nang indah hulu di luar bulan Ramadan kada suah mengqadha sembahyang fardu, masuk bulan Ramadan mengqadha sembahyang fardu. Kenapa ujar si laki-laki nang saleh tadi bertakon kepada si laki-laki nang ahli maksiat. Jadi ujar laki-laki nang ahli maksiat tadi ini adalah bulannya untuk bertobat. Bulan Ramadan adalah bulan untuk istighfar, bulan yang penuh dengan rahmat, bulan yang penuh dengan keberkahan. Aku berharap mudah-mudahan menjadi laki-laki tadi dengan sebab aku mengqadha sembahyangku, mudah-mudahan dengan sebab aku mengamalkan sunnah Rasulullah di bulan Ramadan, mudah-mudahan dengan sebab aku bertobat di bulan Ramadan, Allah menerima taubatku dan mengampuni seluruh dosa dan kesalahanku. Tidak lama setelah itu Pai meninggal si laki-laki nang ahli maksiat tadi. Setelah meninggal, seorang laki-laki nang saleh bertanya tadi, bermimpi berjumpa dengan laki-laki nang ahli maksiat tadi. Jadi di perjumpaan mereka berdua, si laki-laki nang saleh tadi bertanya kepada laki-laki nang ahli maksiat. Ujar si laki-laki nang saleh, wahai fulan, wahai Muhammad, apa yang Allah Ta'ala perbuat dengan engkau? Ma fa'alallahu ta'ala bik. Apa yang Allah Ta'ala perbuat dengan engkau? Ujar si laki-laki nang ahli maksiat tadi, ghafarallahu dzunubi. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni seluruh dosa-dosaku li ajli hormati syahri Ramadan, dikarenakan aku menghormati bulan Ramadan. Apabila kita hendak diampuni oleh Allah Ta'ala dosa dan kesalahan, derajat kita hendak diangkat oleh Allah, maka hendaknya kita hormati bulan Ramadan. Apa cara menghormati bulan Ramadan? Dengan cara kita isi waktu-waktu yang ada di bulan Ramadan dengan ibadah, ketaatan, segala sesuatu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita pergunakan waktu yang ada di bulan Ramadan ini untuk bermaksiat. Di dalam suatu riwayat ada diceritakan bahwa kelak di hari kiamat di padang mahsyar ada seorang laki-laki yang diseret oleh malaikat. Ada seorang laki-laki yang disiksa oleh malaikat ini pada mahsyar, belum lagi masuk ke dalam api neraka. Ada seorang laki-laki yang menangis sambil diseret oleh malaikat. Malaikat sambil menyeret si laki-laki itu sambil memukuli, disiksa lah intinya. Jadi orang-orang yang ada di padang mahsyar bertanya kepada malaikat, ma dzambuhu fid dunya. Wahai malaikat, kami lihat laki-laki itu engkau siksa. Kami lihat laki-laki itu kalian pukuli, kalian seret, kalian siksa. Ma dzambuhu, apa gerangan dosa yang pernah ia kerjakan waktu hidup di dunia. Jadi ini belum lagi masuk ke dalam neraka sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang yang di padang mahsyar bingung, penasaran dosa apa yang dikerjakan oleh si laki-laki ini sehingga baruman lagi masuk ke dalam api neraka sudah dapat siksa dari Allah. Jadi ujar para malaikat, hadzal rajul adraka Ramadan fantahaka hormatar Ramadan wa asallaha ta'ala fihi. Ini laki-laki yang sedang kami siksa adalah seorang pemuda yang waktu dia hidup di alam dunia dia bermaksiat di bulan Ramadan. Dia robek kehormatan bulan Ramadan dengan dia berbuat keingkaran, dengan dia berbuat maksiat, dengan dia berbuat segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat siksa dari Allah, masih berada di padang mahsyar. Para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah bersabda di dalam sebuah hadis, "Lau ya'lamun nasu ma fi Ramadan min al-yumni wal barakah latamannaw an yakuna haulan kamilan." Seandainya manusia mengetahui sesuatu yang ada di bulan Ramadan dari keberkahan dan banyaknya nikmat dari Allah, niscaya manusia berangan-angan, bercita-cita hendak bahwa Ramadan itu terjadi satahunan. Ini menunjukkan bahwasanya rahmat Allah, nikmat Allah dan keberkahan dari Allah itu berlipat ganda diberikan Allah kepada makhluknya, wabil khusus di bulan Ramadan. Maka dari itu kita banyak-banyak berdoa kepada Allah, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan kesalahan kita dan mengangkat derajat
nilainya lebih baik daripada kita beribadah di 1000 bulan yang kadada Lailatul Qadarnya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada malam 1000 bulan yang kadada Lailatul Qadarnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau diwahyukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Rasulullah, diberitahukan oleh Allah kepada Rasulullah bahwasanya di antara dari sekian banyak nabi yang Allah Subhanahu Wa Taala utus dari kalangan Bani Israel, ada salah seorang nabi yang mampu beribadah kepada Allah dalam jangka waktu 1000 bulan. Siangnya jihad fisabilillah, malamnya beribadah kepada Allah. Siangnya jihad memberantas kekafiran, malamnya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hal itu nabi tadi lakukan dalam jangka waktu kurang lebih 1000 bulan. Nabi itu, ujar Imam Al-Ghazali, nama beliau adalah Nabi Syam'un. Nabi Syam'un ini adalah salah seorang nabi yang Allah Ta'ala beri kekuatan yang sangat dahsyat, sehingga beliau mampu menghadapi puluhan ribu orang kafir hanya dengan seorang diri. Nabi Syam'un adalah nabi yang kuat, dan beliau adalah nabi yang tidak memiliki umat. Nabi Nuh walaupun beliau dakwah sekian ribu tahun, ada diisi umat walaupun sedikit. Nabi Ibrahim ada diisi umat. Nabi Musa ada diisian umat, walaupun umat-umat mereka tidak sebanyak umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Nabi Syam'un Al-Ghazi ini beliau kan ada diisi umat. Kenapa? Karena sibuk memberantas kekafiran, sibuk jihad fisabilillah. Bahkan diceritakan dalam satu riwayat, pelana kuda yang ditunggangi oleh Nabi Syam'un ini kadang pernah kering, basah terus. Kenapa? Selalu jihad fisabilillah, selalu berada di medan perang. Siangnya jihad fisabilillah, memberantas kekafiran, malamnya beribadah kepada Allah. Hal itu Nabi Syam'un lakukan dalam jangka waktu 1000 bulan. Ketika Rasulullah SAW mengetahui hal itu, Rasulullah ingin meminta kepada Allah, inginlah bahwasanya umat beliau mengerjakan amalan seperti yang dikerjakan oleh Nabi Syam'un. Ujar Allah Ta'ala pada kaum Muhammad, karena umur umat ikam itu adalah umur umat yang paling pendek. Makanya kan ada dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, a'mar ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 atau 70 tahun. Namun ikam berharap umat ikam kawa beribadah seperti ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Syam'un pada awal 1000 bulan itu kurang lebih 80 tahun lebih. Sedangkan umur umat ikam jarang ada yang sampai 80 tahun, 60, 70. Nah jadi ujar Allah Ta'ala kayak ini aja nah. Amunnya ikam hendak juga umat ikam kawa beribadah 1000 bulan. Kau beribadah 1000 bulan, ku berikan kepada engkau dan umat engkau satu malam, yang mana apabila engkau dan umat engkau beribadah kepada Allah di malam itu, maka pahala amal ibadah yang engkau dan umat engkau kerjakan di malam itu, ku berikan sama lawan pahala yang ku berikan kepada Nabi Syam'un. Jadi apabila kita beribadah di malam Lailatul Qadar, pahala amal ibadah kita Allah Ta'ala berikan kepada kita sama lawan pahala amal ibadah yang dikerjakan oleh Nabi Syam'un Al-Ghazi. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang mulia, malam yang silih berganti malaikat turun, tanazzalul malaikatu waruh, malam yang di situ banyak malaikat silih berganti turunan, ta'ifatun ba'da ta'ifah, satu kelompok sesudah kelompok yang lain. Kelompok pertama turun, kelompok kedua turun, kelompok pertama naik, kelompok ketiga turun, kelompok kedua naik, silih berganti malaikat turunan di malam Lailatul Qadar. Bahkan dalam satu riwayat, malaikat yang turun dari langit di malam Lailatul Qadar itu bilangannya lebih banyak daripada bilangan kerikil yang ada di permukaan bumi. Para malaikat ini turunan dipimpin oleh malaikat Jibril. Makanya kan tanazzalul malaikatu waruh, malaikat turunan bersama ar-ruh. Ar-ruh itu ulama tafsir mentafsirkan adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril alaihissalam. Abdullah bin Abbas beliau menceritakan bahwasanya di malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada malaikat Jibril bersama 70.000 orang malaikat
Nang mana 70.000 orang malaikat ini paai seluruhnya penghuni Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha ini akarnya ada di langit ke-6, ranting-rantingnya ada di langit, ranting dan dahannya ada di langit yang ke-7, pucuknya ada di arasy Allah Subhanahu wa taala. Satu pohon lah. Jadi di Sidratul Muntaha itu ada beberapa orang malaikat, bahkan banyak malaikat. Nah, malaikat-malaikat nang menghuni Sidratul Muntaha, malaikat nang mangganai Sidratul Muntaha diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan malaikat Jibril di malam Lailatul Qadar untuk supaya mereka turunan ke permukaan bumi. Akhirnya malaikat nang 70.000 orang tadi nang dipimpin oleh malaikat Jibril turunan ke permukaan bumi di malam Lailatul Qadar. Untuk apa mereka turun ke permukaan bumi? Malaikat yang 70.000 tadi pai turun ke permukaan bumi membawa bendera-bendera yang terbikin dari nur, bendera min nur, dari cahaya. Jadi 4 mereka membawa bendera. Bendera yang pertama setelah mereka turun ke permukaan bumi mereka tancapkan di Masjidil Haram. Bendera yang kedua setelah mereka turun ke permukaan bumi mereka tancapkan di Masjid Nabawi Madinah. Bendera yang ketiga mereka tancapkan di Masjidil Aqsa, dan bendera yang keempat mereka andap, mereka tajam dan mereka tancapkan di Gunung Tursina. Dan secara khusus malaikat Jibril membawa panji yang berwarna hijau. Nang mana panji bawaan malaikat Jibril yang berwarna hijau ini secara khusus malaikat Jibril tancapkan di permukaan Ka'bah sebagai wujud bahwasanya kami ini nabi malaikat Jibril sudah turun ke permukaan bumi. Setelah para malaikat beserta malaikat Jibril tadi menanjak bendera di masing-masing tempat, lalu mereka semua bertebaran ke seluruh penjuru-penjuru bumi, maka tidaklah mereka dapati satu orang mukmin atau satu orang nang mukminat, mukmin laki-laki atau mukmin perempuan maksudnya, yang sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka malaikat bersama malaikat Jibril memberi salam kepada orang yang sedang beribadah di malam Lailatul Qadar. Makanya kan ada sebuah hadis, man qama Lailatul Qadri ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar, maka seluruh dosa-dosanya, baik dosa yang telah atau dosa yang akan dia kerjakan, seluruhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kan dosa-dosa kecil. Kan dosa ini para ulama membagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama ada yang disebut dengan al-kabair, la yamhuha illa taubah. Kabair ini adalah satu dosa yang tidak bisa dihapus kecuali dengan taubat. Jadi di antara dari sekian banyak macam-macam dosa itu ada beberapa dosa yaitu yang disebut dengan dosa-dosa besar, kabair bahasa Arabnya. Dosa yang macam kabair ini tidak bisa dihapus kecuali dengan bertobat kepada Allah. Dosa besar kada bisa dihapus dengan ibadah salat. Dosa besar kada bisa dihapus dengan memperbanyak puasa, kada bisa. Dosa kepada kedua orang tua itu kan dosa besar. Dosa minum arak, dosa berzina, dosa makan harta riba itu dosa-dosa besar. Sebanyak apapun kita sholat, sebanyak apapun kita sembahyang, kada kau menghapus dosa besar. Dosa besar ini hanya bisa dihapus dengan cara bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dosa-dosa yang disebut dengan as-saghair, dosa-dosa kecil. Ini dosa-dosa kecil yang hauhat taubah wa a'malus salihah. Dosa kecil bisa dihapus dengan cara bertobat dan dengan mengerjakan amal-amal saleh. Maka dari itu kan Rasulullah beliau bersabda wa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringkanlah perbuatan jelek itu dengan perbuatan baik, niscaya perbuatan baik akan menghapus perbuatan jelek. Wabil khusus kan di bulan Ramadan kita nang dahulu kuliah baca Quran di bulan Ramadan ya minimal ada lah baca Quran minimalnya 10 ayat, mengkawas sejus sehari itu bagus, sebulan jadinya tamat khatam Al-Qur'an ya Allah. Makanya ulama-ulama bahari itu, contohnya Imam Malik bin Anas, Imam Madhab, beliau apabila masuk bulan Ramadan, beliau stop mengajar khusus membaca Al-Quran. Maka dari itu ulama-ulama bahari banyak yang mengkhatamkan Al-Quran lebih banyak daripada mereka mengkhatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan. Imam Abu Hanifah, beliau mengkhatamkan Al-Quran 60 kali siang, 60 kali malam. Ini wujud bahwasanya ulama-ulama bahari itu mereka apabila masuk bulan Ramadan nang
nang mereka pikirkan itu kayak apa cara menambah amal ibadah dan meningkatkan kualitas ibadah mereka. Itu nang mereka pikirkan. Imam Syafi'i, beliau ketika masuk bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan, sidin mampu mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali khatam. 1 kali siang, 1 kali malam, 1 kali siang, 1 kali malam. Dan banyak lagi ulama-ulama terdahulu nang apabila masuk bulan Ramadan, mereka memikirkan apa amaliyah nang pacangan ditambahi di bulan Ramadan. Al-Habib Abdullah bin Husain, beliau ini seorang Habib nang banyak bisian anak, Habib Abdullah bin Husain. Jadi apabila parak sudah masuk bulan Ramadan, Habib Abdullah kumpul anak-anak sidin. Habib Abdullah kumpul anak-anak nang tinggal di anu sidin